Ibu Ketua TPPKK RW 20, ibu-ibu pengurus, juga panitia, serta ibu-ibu hadirin yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, hari ini kita diskusi. Kita akan bicara bagaimana cara kita menjadi pelaku usaha yang naik kelas tapi tidak menaikkan kolesterol, gitu ya Bu ya. Ya kita santai aja ya Bu ya. Perkenalkan, nama saya Agustina Marhaini, tapi saya biasa dipanggil Ibu Hini. Rumah saya kebetulan di Pucang Adi, Gang 12, nomor 4. Mungkin kita sering ketemu di lapangan kota ya Bu ya. Kalau belanja di lapangan kota mungkin pernah ketemu gitu ya, tapi ini di sini luar biasa. Saya kemarin dikirim foto-foto kegiatan ibu-ibu di PKK RW 20 ini oleh Ibu Hani. Saya sedikit jujur, ketemu ibu-ibu di sini saya malah grogi Bu. Saya kalau ketemu di tempat lain, misalnya jadi narasumber yang lain, di tempat yang lain itu mungkin sudah biasa gitu, tapi ketemu di ibu-ibu di sini saya malah grogi karena ternyata semua kegiatan di sini tuh luar biasa dan itu terus menerus ya Bu ya. Setiap tahun ada, terus ada banyak event. Saya sendiri sebagai ketua UMKM tadinya saya di Batursari sebagai ketua UMKM juga. Oke, kita ke intinya ya Bu. Nanti ibu-ibu dipersilahkan kalau ada yang kurang jelas, nanti kita ada sesi tanya jawab. Ibu-ibu di sini yang pelaku UMKM siapa aja Bu? Ada yang punya usaha? Iya. Punya usaha semua ya. Usahanya apa Bu? Ibu punya usaha apa? Snack. Oke. Ibu belakangnya? Oh, sound system. Oke. Ada lagi? Ada yang punya usaha lagi, ada ya? Usaha apa Bu? Snack juga. Wah, ini kalau ada acara berarti bulan ini RT sini, bulan depannya RT ini gitu ya. Gitu, luar biasa. Jadi di sini kita akan bicara tentang yang pertama adalah legalitas usaha. Ibu punya usaha, sudah punya izin? Ya, NIB ada ya Bu ya. Iya, berarti Ibu sudah sah sebagai pelaku UMKM ya. Karena kalau Ibu sebagai pelaku UMKM tidak punya izin usaha itu kayak hubungan tanpa status gitu ya Bu ya. Ya. Yang untuk usaha makanan, ya, ini terutama kita makanan dulu, itu selain hanya NIB, kita juga harus punya izin apa Bu? Halal, betul. Ada lagi? Iya, betul. PRT ya Bu ya. PRT itu sebetulnya kalau PRT itu nomor 3 setelah halal. Jadi nomor 1 NIB, nomor 2 halal, nomor 3 baru PIRT. PRT itu ya antara wajib dan tidak, karena pada saat kita mendaftar di OSS itu sudah ada pendaftaran PIRT-nya. Jadi kalau dulu PIRT itu kita harus ikut ke dinas kesehatan dulu, daftar, waktunya lama. Sekarang alhamdulillahnya pemerintah sudah mempermudah semua, jadi kita bisa mendaftar online. Tapi ada tidak di sini ibu-ibu yang pengen usaha atau sudah punya usaha tapi belum punya izin? Ada? Ibu-ibu pengen punya usaha. Usaha itu tidak harus punya modal besar ya Bu ya. Karena kita jadi reseller itu nggak harus punya barang, nggak harus jadi punya toko gitu ya Bu ya. Ibu RW izin, nanti kalau misalnya ibu-ibu dari RW 20 ini
pengen yang punya usaha tapi belum berizin, saya biasanya sama Mas Juli, Bu. Jadi Mas Juli itu biasanya Bu Heni, ini ada warga saya punya usaha ini tapi belum berizin, minta dibuatkan gitu. Ibu-ibu kalau pengen dibuatkan nanti kita buatkan, karena sebetulnya itu mudah ya, hanya 10 menit. Syaratnya ibu harus punya nama produk, email, yang wajib nama produk, Bu. Maksudnya mereknya apa. Itu nanti kami bisa fasilitasi, Bu, untuk pembuatannya. Juga halal. Barangkali yang punya makanan pengen dibuatkan halal, nanti kami bisa, Pak, memfasilitasi. Karena kalau dulu lewat MUI itu berbayar, sekarang Kementerian Agama membuka gratis ya. Jadi lewat Kementerian Agama gratis. Harapannya Oktober 2026 ini semua pelaku usaha terutama makanan itu harus sudah berhalal. Jadi sementara masih dibuka gratis. Nanti bisa dikolektif ya ibu-ibu ya. Barangkali ada yang berminat. Karena kalau satu-satu kita mengajukan satu-satu dijamin lama, Bu. Ya, karena banyak sekali ya pemohonnya. Itu nanti dari kami bisa memfasilitasi mungkin bareng-bareng di sini ya, atau nanti gimana lah teknisnya, nanti kita bisa ngobrol lagi ya, Bu ya. Itu intinya seperti itu untuk legalitas usaha. Saya yakin ibu-ibu semua pengen maju, pengen naik kelas ya, Bu. Tidak hanya jualan sama tetangga, tapi kita juga pengen ke yang lebih tinggi itu. Kemudian untuk menuju naik kelas, ibu-ibu sudah punya marketplace yang punya UMKM, yang UMKM marketplace itu seperti TikTok, Shopee gitu ya. Jadi kalau kita scroll Shopee, jangan lihat joget-jogetnya aja, tapi juga sekali-sekali kita lihat produk kita yang like berapa, viewer kita berapa gitu ya. Nah, untuk menuju TikTok atau Shopee wajib punya legalitas usaha. Jadi legalitas usaha itu penting banget. Ini saya kasih contoh satu ya, Bu ya. Kenapa legalitas usaha itu penting? Kasus yang baru saja terjadi di Kabupaten Demak, itu ada usaha bulu ayam, Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Usaha bulu ayam itu dibuat kok, dibuat kok. Ada yang dibuat sekarang itu kan variasi, ada yang diwarna-warni itu ya, Bu ya, untuk aksesoris gitu. Itu ternyata ada tetangga yang julid. Ya memang kalau bulu ayam itu belum bersih pasti baunya seperti itu, pasti baunya seperti itu. Akhirnya dilaporkanlah ke pihak yang berwenang. Tapi ternyata karena punya izin usaha tidak bisa dilakukan apa-apa. Ini kejadian baru saja di Kecamatan Bonang dan itu baru viral. Kalau di kelompok UMKM kita lagi dibahas rame-rame gitu ya. Ternyata izin usaha itu betul-betul penting ya, untuk jaga nih yang hal seperti itu. Ya. Kemudian dari izin usaha itu kita bisa dapat, saya nggak ngajari ibu-ibu untuk utang ya. Tapi kalau kita mengajukan KUR itu di bawah 100 juta itu kita tanpa jaminan. Nggak bisa ya. Ibu kolektif aja. Saya senangnya kalau kolektif, Bu. Karena apa? Kita maju bareng-bareng. Itu kayak kita demonya bareng-bareng gitu. Kita maju satu-satu, paling sekedap ya, maaf ya Bu, Bapak pimpinan tidak ada, ini manajernya baru keluar gitu. Ya, tapi kalau bareng-bareng kita mengajukan keberatan bareng-bareng, itu insya Allah dipermudah. Kenapa tidak bisa? Kasus yang kita ketemui kemarin itu, ternyata ada beberapa yang punya pinjaman online.
Walaupun itu sudah masuk di OJK ya Bu, walaupun ibu itu rutin membayar, tapi kalau ada keterlambatan itu ternyata masuk di garis kuning, belum merah. Merah itu kalau kita sudah telat beberapa bulan, itu kita masuknya langsung merah. Tapi kalau kuning itu sudah warning ya Bu ya. Jadi bank itu masih mempertimbangkan. Ini nanti ini baru pinjam istilahnya baru 2 juta saja, ternyata bayarnya mundur-mundur kan gitu. Apalagi kalau saya kasih pinjaman 50 juta piye kan gitu. Jadi pertimbangannya dari badan keuangannya seperti itu. Tapi kalau kita nanti bareng-bareng ya Bu ya kita maju bareng-bareng itu ya biasanya lebih mudah. Kemudian di sini ibu-ibu ada yang punya Facebook, semua pasti punya ya Bu ya. Kalau main Facebook yang dibuka apa Bu? Saya juga deracing Bu. Ibu-ibu, nah ini saatnya kita naik kelas, Facebooknya dirubah menjadi Facebook Pro ya Bu. Ada ya Bu? Ada yang paham Facebook Pro? Ya, itu nanti itu khusus untuk bisnis. Jadi Ibu kalau punya Facebook atau Instagram, ya, itu usahakan 2. 1 untuk kita berjualan, 1 untuk bisnis, 1 untuk kita sedikit lebay Bu. Jadi foto makanan kita jajan di foto lagi di sini nih, misalnya seperti itu ya Bu ya. Itu untuk seperti itu untuk yang lebay. Jangan dicampur dengan yang Instagram atau Facebook yang bisnis. Kalau bisnis kita harus fokus untuk kejualan. Ada yang udah pernah upload ke Facebook atau Instagram untuk produknya? Sudah. Yang like berapa Bu? Oh TikTok. Ya, yang like suami, anak, tetangga gitu. Nah, itulah kenapa kita belum naik kelas ya Bu ya. Karena apa? Untuk menuju UMKM yang naik kelas itu kita harus 1, foto produk juga harus bagus. Ya. Foto produk itu penting loh Bu. Kita kalau mau upload ke medsos, ke WA, misalnya Ibu jualan makanan. Saya kasih contoh ini ya Bu ya. Ibu jualan ini putu ayu ya Bu ya, putu ayu. Ibu jualan putu ayu, fotonya sudah di kondisi, sudah di mika, di foto 1 diupload, kemudian dikasih tulisan harga 1.500. Kira-kira kalau ibu-ibu melihat itu sudah biasa atau tidak Bu? Biasa aja. Nah, besok lagi dibuka Bu, kemasannya dibuka, kita foto, kita ambil. Jadi foto produk itu ada trik-triknya. Pada saat pagi, kalau pagi hari kita mau pakai di luar ruangan, itu usahakan antara jam 7 sampai jam 10 ya, karena sinar matahari masih full ya, tapi jangan kalau mendung. Kemudian kalau sore itu kita jam 3 sampai jam 5, itu untuk kita mau ngambil foto tanpa bantuan pencahayaan ya. Kemudian caption Bu, misalnya kita mau status WA, jangan fotonya dulu yang diupload. Pertama, halaman pertama, penasaran nggak ya sama yang satu ini? Orang pasti mau buka, apa sih satu ini gitu. Dikasih tanda panah untuk buka ke status yang kedua. Nah, di status kedua baru kita upload produknya. Terus kata-katanya jangan ready ya Kak gitu. Kata-katanya dikasih yang sedikit lucu, sedikit mengundang orang untuk penasaran, bener nggak sih? Misalnya ini menul gitu ya, misalnya ya Bu.
Tiwul ayu menul gitu. Menulnya seperti apa, kan orang kok bisa menul gitu. Jadi kata-katanya itu kita bikin yang sedikit lucu, menarik orang untuk penasaran. Menulnya itu semenul apa sih gitu ya. Jadi itu contohnya seperti itu. Kemudian misalnya kita jual, kalau reseller itu nggak perlu foto produk karena pasti dari sellernya sudah dikirim ya foto-fotonya jilbab, kemudian ini apa, kerudung gitu. Tapi kalau kita jual sendiri, misalnya kita jual kerudung ibu-ibu, yang difoto, kalau kita mau foto produknya, yang difoto bukan mukanya orangnya Bu yang pakai kerudung, tapi sedikit miring ya, karena kita mau menampilkan kerudungnya ini loh, ada apa, ada aksesorisnya begini, ada bunga-bunganya begini, atau bahkan membelakangi aja nggak masalah, karena kita mau pamerkan kerudung kita, bukan mukanya. Jadi yang kita jual kerudungnya, bukan jual mukanya gitu ya. Terus misalnya tas, misalnya kita mau jual tas, ada nggak nih seller pakaian begitu, fashion ada pasti ya. Ya, misalnya kita mau jual tas, halaman pertama kita kasih kata-kata yang tadi, kemudian halaman kedua kita ambil contoh tas itu lagi dipakai. Karena apa? Itu untuk perbandingan. Oh ternyata tasnya segede ini. Kalau dipakai orang gemuk segede ini. Kalau dipakai orang yang agak kurus ternyata tasnya lebih kelihatan tambah gede kan gitu ya. Kemudian baru di halaman ketiga kita tampilkan foto produk tas. Sekarang di internet itu banyak aplikasi kita untuk edit produk ya Bu ya, seperti ada Canva, kemudian AI, itu bisa kita manfaatkan yang seperti itu. Jadi ibu-ibu jangan sampai gaptek. Kadang gini, kita minta tolong anak-anak ya, Bu Mama tuh dibikinin desain yang bagus lewat ini, Mama diajari bikin Canva misalnya gitu ya. Jawabnya anak-anak apa Bu? Udah Mama sini aja lah tak bikinin, padahal kita pengen belajar. Ada yang kayak gitu nggak Bu? Ada ya? Udah Bu, udah Mah tak bikinin aja, padahal kita pengen belajar, tidak pengen mengganggu gitu. Tapi anak-anak ya seperti itu, karena nggak sabar gitu ya, nggak sabar ngajarin Mbokne itu nggak sabar. Padahal kita sendiri pada saat ngajari anak-anak itu 1 tambah 1 jawabnya gitu, Mbokne rasa ini tak wae ora iso. Betul ya Bu ya? 1 tambah 1 aja lamanya nggak karuan. Nah balik Bu, hukum karma ternyata ya Bu. Betul nggak Bu? Pada saat kita pengen belajar jawabnya anak-anak apa, udah daripada nanti Mama diajari juga nanya terus tak bikinin aja. Nah itu salah satu yang harus kita ini ya Bu, perhatikan, bahwa ternyata semua itu kita harus mulai belajar, harus mulai tahu bahwa saat ini medsos, saat ini ilmu itu kita tidak boleh tertinggal, bahwa ibu-ibu itu tetap harus maju dan tetap harus punya semangat untuk belajar gitu ya Bu ya. Kemudian untuk bisa naik kelas selanjutnya, ibu-ibu harus punya branding. Ada yang tahu nggak Bu branding? Apa Bu? Iya, ada lagi? Iya, branding itu tidak sekedar merek, ya. Branding itu adalah ciri khas dari produk kita. Ya, yang pertama ibu harus punya nama, ya, merek itu betul. Kemudian logo Bu. UMKM itu wajib punya logo. Nanti pada saat kita naik kelas menuju yang lebih tinggi, kita mau daftar ke Haki, ya Bu,
itu yang ditanyakan pertama adalah logo dari produk. Jadi harus punya logo. Yang kedua, ini untuk kita bicara tentang branding ya. Logo itu usahakan punya warna yang menarik. Ya, jangan warnanya campur-campur. Karena apa? Itu orang nanti susah ingat apa yang ditawarkan. Karena apa? Terlalu meriah gitu. Ini hanya saran ya Bu ya. Jadi kalau punya warna logonya itu usahakan yang simple tapi menarik, orang gampang ingat. Produk ini banyak ya Bu, banyak yang jual ya, banyak yang bikin. Nah, bagaimana cara kita membranding ini sus ya Bu ya, supaya orang-orang itu lebih tertarik ke produk kita daripada produk orang lain. Nah, itu salah satu yang namanya membranding. Ya, bagaimana kita membuat produk ini lebih disukai. Ya Bu ya, lebih diminati. Yaitu dengan kita memberi merek. Kemudian pada saat kita tampilkan di marketplace, mungkin di WA, hanya di WA aja, Ibu bisa kasih tagline atau caption yang orang itu langsung ingat, oh sus ini berarti punya Ibu Hani, misalnya gitu. Misalnya ini sus, ini kalau yang lain kan seperti ini aja ya Bu ya. Mungkin punya Ibu Hani ditambah dengan apa Bu, yang bubuk cabai ya misalnya. Sus, ini keju nggak Bu? Sus kering rasa, ya misalnya sus kering pedas, lebih pedas dari ditinggal mantan, misalnya kayak gitu. Itu tagline Bu. Jadi kita harus punya, itu bisa kita tampilkan begini di apa, di kemasan ya. Di kemasan itu penting loh Bu, kemasan itu penting. Kemudian misalnya ini fit ya Bu, minuman ini banyak sekali kan Bu, kompetitornya banyak, saingannya banyak. Tapi kenapa pada saat kita hanya dengar seperti botol yang ditutup ting, apa Bu? Betul, itu namanya branding. Baru ting gitu, oh itu Aqua. Nah, bagaimana kita mengolah produk kita supaya bisa seperti produk Aqua, baru ting gitu aja, oh itu punya Bu Hani. Nah, itu pentingnya branding ya. Jadi kita harus punya ciri khas, itu yang penting, yang membedakan produk kita lebih unggul dari yang lain. Itu salah satu yang harus kita perhatikan ya. Nama, kemudian logo ya Bu ya, kemudian caption ya, tagline, kata-kata apalah gitu yang orang itu langsung ingat, oh berarti kalau sus pedes ini pasti punya Bu Hani gitu. Walaupun mungkin Bu Hani repek Bu. Repek ya. Tapi walaupun repek, tapi kalau kita punya merek sendiri nggak masalah gitu ya Bu ya. Punya tagline sendiri, punya kata-kata yang bisa orang lebih ingat, itu lebih menarik. Seperti ini Bu, janji jiwa. Janji jiwa itu apa Bu? Nah, kopi. Padahal baru ngomong janji jiwa, tapi langsung ingat kopi. Oh iya, kopi di sana. Nah, itu branding. Ya Bu ya. Itu yang harus kita perhatikan kalau kita memang kepingin produk kita itu naik kelas. Gitu ya Bu. Ini nanti berapa menit Bu? Anjir. Iya. Ya, ibu-ibu, kira-kira menurut ibu-ibu kita itu harusnya mana yang kita utamakan?
foto produk yang bagus menuju naik kelas, ya, atau captionnya yang panjang tapi menarik? Foto dulu. Iya. Ada lagi? Mungkin ada beda pendapat, nggak apa-apa loh Bu. Ya, satu milih PDI, satu milih Nasdem, satu milih Golkar, satu milih. Ya, Bu bisa jadi. Ada lagi Bu? Menurut Ibu, tagline dulu, kata-kata yang menarik dulu yang menjual, atau foto produk dulu? Gimana Bu? Gitu, boleh, iya, iya, iya. Tapi lebih bagusnya kalau kita dua-duanya jangan dilewatkan, ya. Jadi tetap ibu-ibu punya caption yang bagus, yang menarik, yang orang itu tertarik untuk beli lagi. Yang penting adalah pembeda, ya, branding, pembeda dari produk kita. Ya, kalau Putu Ayu ini juga banyak ya Bu ya. Tapi apa kira-kira yang bisa, kata-kata yang menarik apa selain yang saya sampaikan tadi? Saya minta ide ini Bu ya. Ini risol mayo ya Bu ya. Ini juga banyak sekali yang bikin, pasti ibu-ibu di sini banyak yang bisa. Nah, seandainya ini saya pengen dibuatkan caption, kira-kira yang menarik apa Bu? Risol mayo lumer, ya. Ya, ada lagi Bu? Ayo ibu-ibu, ayo kita belajar bareng-bareng. Endul mak endul gendul gitu ya. Ya pasti Bu pasti suka nonton itu loh yang sore-sore itu loh Bu, yang makan enak itu Bu. Oh, bikin lapar ya. Oh, risol mayo rasa tak ada duanya, seperti cintaku padamu gitu. Iya, ada lagi Bu, ayo Bu. Bagaimana kita mau bikin risol ini bisa kelihatan beda dari yang lain? Ayo ibu-ibu, kita belajar bareng-bareng. Sudah Bu, pasrah Bu. Pasrah Bu, ya. Iya. Ibu-ibu semua sudah benar, sudah bagus, ya. Usahakan caption itu juga yang sedikit mengundang seperti tadi saya sampaikan, ya, mengundang pembeli untuk beli lagi. Ibu tadi risol mayo rasa tak ada duanya. Kira-kira saya mau tanya aja ke ibu-ibu, kenapa disebut tak ada duanya? Menurut ibu itu karena loh, padahal saya belinya 10 loh Bu. karena nggak ada duanya Bu, belinya cuma 1 katanya. Betul, pinter ya Bu. Padahal saya belinya sedina Bu. Beli 10 bonus 1 ya Bu. Ya, gimana Bu? Menurut rasanya enak. Rasanya enak, iya. Iya. Padahal saya masih kejar lagi nih Bu. Ini enaknya di mananya? Enaknya di apanya? Kan biasanya konsumen seperti itu ya Bu ya. Rasanya, teksturnya. Oh gitu ya. Nah, Ibu ini sudah jawab. Nah, betul Bu. Penasaran nggak sih? Gitu aja orang udah penasaran ya. Penasaran nggak sih? Kenapa tidak ada duanya gitu? Itu juga sudah termasuk caption yang membuat orang penasaran. Penasarannya apa gitu. Ternyata seperti tadi Ibu bilang, lumernya seperti apa Bu? Ayo, kalau misalnya ini di dalamnya mayo, lumernya seperti apa menurut ibu-ibu? Ayo tadi yang jawab, lumer mana ya? Ini lumer gimana Bu? Lumer mayonya Bu, mayonya gurih, endul terkendul-kendul.
Wah gitu, wah, berarti diborong semua nih Bu Edu. Ya, nah itu di situ foto produk yang selanjutnya ini bisa dibuka, ya. Dibuka Ibu bisa bikin video singkat pada saat dibuka, ya, dibelah begitu. Itu juga termasuk promo juga pada saat dibuka. Ternyata mayonya lumer gitu ya. Terus saya mau misalnya ini dicoba, Ibu sekali gigitan cuman gitu aja tuh orang udah penasaran itu itu apa gitu, enak, enak. Ya, jadi kita kalau mau bikin video, bikin orang penasaran aja dulu gitu. Gitu. Udah Ibu setengah merem setengah melek itu. itu bikin orang itu penasaran itu apa gitu. Itu apa gitu ya. Nah, selanjutnya jangan keselak Bu Sake. Nah, selanjutnya baru kita kasih keterangan. Ternyata mayonya melimpah atau rasanya creamy ya Bu ya, creamy di dalamnya. Kalau hanya mayo kemudian isinya itu kayak wortel dan sebagainya, gimana kalau kita tambah di dalamnya itu langsung sambal? Belum ada ya Bu. Jadi begitu gitu ternyata langsung melek biar ternyata ada sambelnya gitu. Ini belum ada loh Bu. Iya, itu termasuk kelebihan Bu. Karena apa? Risol mayo banyak yang jual. Ya, tapi yang beda itu harus kita pikirkan. Ya jadi gitu begitu. Video yang kedua, gitu. Ternyata pedes, ada lomboknya atau ada apa, atau keju mozzarella ya Bu ya, begitu dibuka molor gitu kan ya, kalau mozzarella kan molor gitu ya. Nah itu juga salah satu trik ya, trik kita menjual supaya orang itu lebih penasaran lagi gitu. Kemudian ini Bu, ini maaf ya Bu, saya ini satu-satu arem-arem Bu. Iya, arem-arem ini juga banyak ya Bu yang bikin. Banyak yang bikin, banyak variannya. Nah, kira-kira menurut ibu-ibu, supaya kita nanti beda dengan produk arem-arem yang lain, itu kira-kira apa Bu? Ayo Bu. Ayo Bu yang oranye dari tadi Bu. Ayo Bu. Kira-kira menurut Ibu supaya ini bisa beda, itu kita kasih apa Bu enaknya? Tidak harus dalamnya, maksudnya tidak harus produknya, tapi Ibu bisa kemasannya, bisa captionnya. Jadi orang penasaran dulu, kalau arem-arem ini sudah biasa gitu ya. Itu menurut ibu-ibu apalagi yang harus kita siapkan supaya ini kelihatan beda? Pinter Ibu, Bu sayang saya nggak bawa Bu. Nanti saya titipkan Bu RW aja Bu. Iya, ini ya captionnya itu juga menarik ya. Ini jangan disebut arem-aremnya dulu. Anda lapar atau Anda kebakaran, perut Anda kebakaran misalnya kayak gitu ya Bu, di halaman di WA itu kan kita bisa bikin langsung banyak kan Bu, tapi jangan terlalu banyak kalau di WA itu, maksudnya Ibu sekali bikin story itu langsung 20 gitu, orang tuh nggak mau lihat, paling 1, 2, 3 sudah selesai. Karena apa? Paling selanjutnya gambarnya podo, betul nggak Bu? Paling sama, cuman yang satu ada foto bareng bapaknya, satu bareng ini, itu orang sudah jenuh ya. Nah ini jadi halaman pertama kata-kata dulu apa gitu. Anda lapar, terus hati Anda terbakar gitu kan, hati Anda terbakar. Yang ketiga inilah pemadam kebakaran, pemadam kelaparan.
Anda, karena tadi sudah terbakar, ya perutnya terbakar karena lapar. Nah ini pemadamnya kayak gitu. Itu salah satu contoh. Jadi kalau kita bermedsos sekali tempo boleh, karena orang kadang bosen Bu, lihat ibu itu posting makanan terus, kadang itu orang bosen karena yang dijual ya itu gitu ya. Tapi kalau kita pakai kata-kata, kita pakai foto yang menarik, itu orang mungkin akan lebih tertarik. Di WA itu kan sekarang ada dua ya Bu, ada yang sudah pakai WA bisnis, sampun. Jadi WhatsApp itu ada dua, yang satu khusus untuk bisnis, yang satu khusus untuk kita berkomunikasi yang lain. Kalau di bisnis, Ibu bisa pasang katalog di situ. Jadi produknya Ibu itu ada katalog di situ. Kemudian ibu-ibu jangan pelit untuk menjawab kalau ada customer yang bertanya, Kak, apa ini masih di WA jam 10 pagi? Nanti balesnya besok. Ya, masih Kak gitu. Kalau enggak Ibu cuman jawabnya Y. Itu orang sudah nggak respect sama sekali. Ya. Jadi kalau Ibu pakai WA bisnis, nanti bisa di-download ya Bu. Kan di HP itu biasanya ada 2 nomor ya Bu. Nah, yang satu kita download untuk WA bisnis. Di situ kalau Ibu memang tidak ada di tempat, itu ada mesin otomatis yang menjawab. Ya, kami sedang itu kata-kata Ibu bisa setting sendiri. Ada yang bisa kami bantu, saat ini kami sedang tidak di tempat dan sebagainya. Itu orang akan lebih sabar menunggu daripada Ibu di WA net berapa, jawabnya nanti 2 hari lagi. Orangnya kadung tuku yang lainnya gitu ya. Nah itu. Jadi mari kita manfaatkan apa yang sudah difasilitasi oleh marketplace, itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Mungkin dari saya tutup. Mesti ibu-ibu seneng ibu ini nutup bukunya gitu, berarti bisa ampun gitu ya Bu ya. Mungkin dari saya itu hanya kita ini sambung rasa ya Bu, kita diskusi. Semoga apa yang saya sampaikan itu nanti bermanfaat untuk ibu-ibu. Intinya adalah pada saat kita menjadi pelaku usaha, mari kita menjadi pelaku usaha yang benar-benar berkelas untuk siap naik kelas. Karena apa? Adanya legalitas, adanya branding dan sebagainya, itu kita akan mendapat banyak keuntungan sebetulnya. Banyak keuntungan pada saat kita ingin maju lebih tinggi. Jadi kita jual arem-arem ini tidak hanya dibeli Bu Hani, tapi juga bisa dijual di tempat lain, juga selain dititipkan di warung-warung tetangga gitu nih. Saatnya kita menuju yang lebih berkelas, kita jual produk yang benar-benar legal, benar-benar diminati oleh masyarakat luas dan tidak pernah ditinggalkan oleh customernya. Gitu ya Bu ya. Mungkin paparan dari saya hanya sampai di sini Ibu. Terima kasih. Semoga lain waktu kita bisa diskusi lagi untuk yang lebih lagi ya. Kita bisa belajar Canva bareng, kita bisa bikin Facebook Pro bareng ya, atau yang lainnya. Gitu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara.